Yes, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Kau ada di tengah kami pagi hari ini. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami yang merindukan kuasa-Mu, kami yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kau boleh menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang boleh memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu dalam nama Yesus. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Musik. Haleluya, tepuk tangan sama-sama. Kita akan merayakan kebaikan Dia. Terima kasih Tuhan. Boleh semua yang bergoyang bersama. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. katakan bersoraklah, Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan, bangun baik kudusnya. di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, katakan persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. katakan anugerahnya bagiku Tuhan, Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. katakan Bersorak sekali lagi, katakan bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, Puji Tuhan, boleh semuanya tepuk tangan. bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan semuanya, oh, sukacita, baik kudusnya. katakan persembahkanlah, Seluruh hidupku bagi kemuliaannya. katakan persembahkanlah. Seluruh hidupku bagi Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan persembahkanlah. Seluruh hidupku bagi kemuliaannya. katakan nyanyi. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih.
kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang selalu menyertai setiap kami. Thank you Abba, thank you Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran
panjang setiamu. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. katakan tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Boleh kita lebih lagi menyembah Dia. Katakan betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Amin Yesus. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami Tuhan. tak terselami pikiranku. Amin Yesus. Tak terukur panjang setiamu. Katakan dulu sekarang. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan. Goyahkan, Kau tetap. Mari lagi sambil angkat tanganmu. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain Tuhan Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu. Sembah Dia. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau
tetap katakan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan kita. Biarlah batakaralaba. Kaulah kami Tuhan. Yesus, Yesus, tiada yang lain. Orala bayarala bayar. Engkau yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Mari kau yang ada di rumah sembah Tuhan. Biarlah bayarala bo. Jesus, we love you, Lord. We love you, Jesus. Biarlah bayarala bo. Ku sembah Tuhan kita. Biarlah biarlah balala Kau yang kami tinggikan. Engkau Yesus yang bertata atas hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah bayarlah balala Shanda kakarala bayarala bo. Haleluya. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap umat-Mu yang merindukan kuasa. Yesus, 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 biarlah bayarlah bo. Tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Mari japa kami Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari lebih lagi katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja,
Boleh sambil bangkit berdiri kau yang ada di rumah, sambil angkat kedua tanganmu, katakan, oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari lebih lagi, kau yang ada di rumah, Yesuslah berdaulat atas hidupku. Ku berserah, kau yang berdaulat penuh atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Yesus yang berdaulat penuh atas hidup kami. Haleluya. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain yang layak kami sembah selain Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah kami pagi ini. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, bertemu lagi bersama saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Kita telah melewati tahun 2020, tahun yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Tapi saya yakin untuk tahun 2021 Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Kita tahu tahun 2021 adalah tahun integritas. Kalau kita ngomong soal integritas, itu adalah konsisten dalam kita melakukan tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip, ekspektasi yang kita hasilkan. Kita harus memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kita baca firman Tuhan di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan.
Begitu berat tahun 2020 kita menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Begitu sulit, begitu susah, begitu problem yang kita hadapin. Tetapi untuk 2021 kita harus bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa bersama dengan Kristus? Kita harus punya komitmen. Kita harus punya komitmen. Kita harus sungguh-sungguh. Kita punya hati yang kudus, hati yang mengasihi. Kita harus punya komitmen. Jadi apa maksud komitmen itu? Yaitu perjanjian mengenai keterikatan kita terhadap diri kita. Jadi komitmen adalah suatu perjanjian, keterikatan kita, perjanjian kita terhadap diri kita. Itu adalah suatu bentuk kewajiban. Bentuk suatu kewajiban. Kenapa kewajib? Kita orang hidup harus punya komitmen, harus punya kewajiban. Ibarat kalau momennya kita ngambil rumah, ya, kita punya kewajiban untuk menyicil. Kalau KPR ya. Begitupun komitmen, kita harus punya kewajiban, punya keterikatan, punya perjanjian terhadap diri kita. Ada 4 hal komitmen penting dalam hidup kita. Ada 4 komitmen penting dalam hidup kita. Yang pertama, komitmen bernilai kekal. Bagaimana kita bisa punya komitmen bernilai kekal? Kita baca di Lukas 13 ayat 24 sampai 25. Lukas 13 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab berkata kepadanya, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saya ingat waktu saya ke Israel. Dalam perjalanan ke Israel, saya melihat ada satu gereja mengingatkan kita waktu itu. Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang, dulu aku sampah, tapi sekarang ini aku bernilai kekal, yaitu menuju ke surga. Itulah harapan-harapan kita sebagai orang-orang Kristen. Yang kedua, komitmen harus mempunyai seumur hidup dengan pasangan hidup kita, dengan suami, dengan istri. Kita harus mempunyai pasangan yang seumur hidup. Waktu kita mau married, mau pernikahan, kita harus melakukan BPN, yaitu pranikah, ya, bimbingan pranikah. Itu kita ditekankan untuk mengasihi. Begitupun kehidupan kita. Kita dalam kehidupan kita dengan suami, dengan istri, kita harus mengasihi. Efesus 5 ayat 28 dan sampai 30.
Kita baca. Efesus 5 ayat 28 sampai 30, firman Tuhan demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya dan mengasihi dirinya sendiri? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu, kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kita harus mengasihi seumur hidup dengan pasangan kita. Yang ketiga, komitmen pada gereja lokal. Ya, pada gereja lokal, Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dijadikan sebagai kepala, bukan ekor. Ya, kita dijadikan sebagai kepala dan ekor, bukan ekor. Kita harus yakin gitu apa yang kita lakukan terhadap gereja lokal kita, karena gereja itu adalah fondasi, mempunyai suatu fondasi supaya kita itu sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang orang ingin pelayanan, ingin melayani di gereja, itu memikirkan apa? Motivasi, memikirkan uang, memikirkan kenikmatan, kenyamanan. Ya, contoh zaman sekarang ini, kalau pelayanan tanpa PK kayaknya nggak afdol ya. Tapi kalau dikasih PK, biasanya orang selalu ingat PK. PK-nya besar apa kecil? PK-nya cukup atau enggak? Ya, itulah akhirnya manusia tersirat atau terpikir motivasi yang negatif. Mari kita baca di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk segar. Puji Tuhan. Itu yang ketiga, kita harus komitmen pada gereja lokal. Terus yang keempat, kita harus komitmen pada panggilan dan cita-cita kita. Apa yang dimaksud dengan panggilan dan cita-cita kita? Yaitu kita harus punya komitmen, cita-cita atau rencana atau maksud, ya, yang baik pada panggilan dan cita-cita kita. Seperti kita melayani di gereja, itu adalah panggilan dari Tuhan, dan kita punya cita-cita sesuai dengan motivasi kita, sesuai dengan kepandaan kita. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, firman Tuhan dikatakan, Satu Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kalau kita bisa melayani di gereja, kita harus melayani, bukan jadi bos. Ya, kita harus melayani. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana komitmen kita bisa berhasil. Bagaimana komitmen kita bisa berhasil? Yang pertama, kita jangan tawar hati. Ya, kalau kita punya masalah,
punya pencobaan, punya problem, kita harus menghadapinya. Karena masalah-masalah itu akan menjadi kita dewasa. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alamin adalah pencobaan biasa. Itu firman Tuhan. Ya. Dan kita harus bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Seperti Ayub. Waktu dia mendapat pencobaan, Tuhan berkata, inilah anakku yang tidak melakukan kejahatan, yang melakukan kehendakku. Dia sungguh baik, ya, tapi dia dapat pencobaan. Dia bertahan, ya, sampai teman-temannya mengatakan, wah mungkin itu kamu berdosa, mungkin kamu salah. Tapi di Ayub 42 dikatakan, Ayub berdoa untuk teman-temannya yang mengata-ngatakan, kita tidak boleh tawar hati, ya, karena kalau tawar hati itu masalah akan timbul. Saya punya teman, ya, punya teman itu baik sekali, ya, baik sekali. Karena ada masalah kecil, perkataan kecil, sehingga dia tawar hati, dia jadi musuhan. Ini orang Kristen, udah melayani, udah tahu firman Tuhan, tapi ini kenyataan, ya. Jadi kita pertama nggak boleh tawar hati, ya. Yang kedua kita harus fokus dan punya prinsip. Kita harus fokus dan punya prinsip. Fokus itu ya kita harus sungguh-sungguh mengerti tujuan kita. Kita punya tujuan. Kita bukan sembarangan. Hidup punya tujuan, ya. Tidak gampang goyah. Kita punya fokus, kita punya prinsip, ya. Kita harus fokus. 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan, Satu Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah ini, seorang petinju dia akan memukul dengan punya tujuan, punya sasaran, bukan sembarangan, dan dia tidak akan gampang goyah. Yang ketiga, kita jangan tergoda. Maksudnya apa? Ya, kita harus sabar, ya, tidak gampang terpancing, tidak gampangan. Kita harus teguh, ya. Ada orang, ya, gampang tergoda, ya, gampang tergoda. Sebentar berubah. Ibarat kalau binatang itu, kalau ke daun yang hijau dia berubah hijau. Kalau daun yang merah, yang kuning-kuningan, dia berubah ke kuning-kuningan. Ibarat bunglon, ya. Itu kita nggak boleh berubah, ya. Ada satu ibu-ibu, ya, orang kayak bunglon, ya. Saya bilang, Bu, Ibu harus punya prinsip, jangan gampang berubah. Ibu harus sabar, ya, tidak gampang terpancing, tidak gampangan, ya, harus teguh. Itu penting buat kita, ya. Nggak boleh cepet bosan, ya. Ada satu anak muda sering bosen, aku nggak betah, aku nggak ini, cepet bosan, ya. Kita baca di Amsal 21 ayat 9.
Amsal 21 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini banyak sekali contoh-contoh yang kita alamin. Sebagai orang Kristen, banyak ya. Ada satu cerita. Ini udah lama, tahun berapa itu. Ibu gembalanya itu kalau ngatain Pak gembalanya tuh di depan jemaat, di depan pengerja. Ya. Sehingga dia tinggalkan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Jadi dalam kehidupan kita harus sabar. Ya. Harus sabar. Harus sabar. Yang terakhir, ya, kita akan memberi kesimpulan. Ya. Kesimpulannya ialah komitmen itu melahirkan kesungguhan dan keteguhan dalam menghadapi situasi hidup yang berubah-ubah. Jadi contoh, dalam pandemik COVID-19, ya, kita mengalami suatu perubahan-perubahan yang sangat sekali. Ya. Hidup yang sulit, hidup yang gak gampang. Tapi kita harus melahirkan suatu komitmen, kesungguhan, dan keteguhan. Ya, kita gak boleh sembarangan berkata. Kita harus mempunyai komitmen, kita harus punya tujuan. Yang kedua, orang Kristen harus menjadi orang yang berdedikasi dan berkomitmen. Kalau kita nggak punya komitmen, kita nggak punya tujuan, nggak ada artinya. Ya, jadi penting ya buat kita. Integritas itu sangat penting buat kita. Karena apa? Integritas itu memiliki ya suatu pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Inilah yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh ya Allah yang baik. Engkau berkati hamba-hambamu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkat-Mu melimpah-limpah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami yakin, kami percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Shkia Bapa. Shkia Bapa Mama. Shkia Bapa. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.